Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, ada kisah lucu tentang perdebatan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dalam masalah rezeki. Perbedaan pendapat antara murid dan guru ini bisa kita jadikan pelajaran dan juga bisa kita ambil hikmahnya. Setiap muslim pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Namun, bagaimana memperoleh rezeki kerap mengundang perbedaan pendapat dari banyak orang. Hal ini pula pernah menjadi perdebatan ulama besar Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang merupakan guru dan juga murid. Dikisahkan suatu ketika dalam suatu majelis, Imam Malik yang wafat pada 179 Hijriah yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada 204 Hijriah mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki yang merupakan guru Imam Syafi'i meneruskan, lakukanlah yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Demikian pendapat Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah. Andai kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lain. Beliau mengemukakan pendapat kepada sang guru, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i, "Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki?" Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Guru dan murid yang merupakan pendiri madhab itu bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang memanen buah anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i mendapat imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Imam Syafi'i senang bukan main. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Imam Malik bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Dengan bergegas Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya. Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, "Seandainya saya tidak keluar dari pondok dan melakukan sesuatu membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya." Mendengar itu, Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru. Dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Kemudian guru dan murid itu tertawa. Dua imam madhab yang mengambil dua hukum yang berbeda dari hadis yang sama. Begitulah cara ulama bila melihat perbedaan.